Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, cantik untuk semua wanita. Nah, kalau di segmen-segmen sebelumnya kita sudah bahas nih ya beberapa informasi terkait dengan menjaga kulit ya. Dan juga saya pengen tahu juga nih sebenarnya Mbak Putri suka dukanya menjadi seorang dokter tuh apa sih Mbak? Apalagi sekarang buka klinik kecantikan gitu kan. Mananya dulu nih? Dua-duanya. Suka dulu suka dulu kayaknya. Duka dulu ya. Oke, duka dulu ya. Kalau dukanya itu kalau mulai dari prosesnya ya, proses untuk menjadi seorang dokter juga lumayan struggle dan memang harus bertahan sekuat itu ya. Terus kemudian dukanya juga sebenarnya bukan duka banget ya. Kayak untuk memilih menjadi seorang dokter dewasa ini misalkan harus banyak cari-cari ilmu nih, harus banyak ikut seminar. Kalau saya pribadi karena saya punya anak kecil ya, jadi itu yang emang agak struggle buat saya. Kayak kita harus ikut seminar, harus update ilmu. Even kita udah jadi dokter, tapi kita harus wajib mengupgrade ilmu kita karena pengetahuan itu terus berjalan. Inovasi-inovasi dan pengetahuan dan penelitian itu terus dilakukan. Jadi yang mungkin sebelum ini obat A itu boleh digunakan, tapi ternyata setelah diteliti dia nggak boleh gitu. Ternyata dia ada efek samping yang nggak begitu baik ya, seperti itu. Jadi itu akan disampaikan lagi di dalam seminar seperti itu. Kita harus banyak cari-cari informasi di mana nih kita bisa menimba ilmu yang update, menimba ilmu yang bagus. Even kita sudah menjadi seorang dokter. Jadi emang dokter itu bukan duka ya menurut saya, kayak memang yang harus kita nikmati adalah long life learning. Benar. Iya, belajarnya seumur hidup memang. Nggak ada dokter itu setelah jadi dokter dia berhenti belajar tuh nggak ada. Jadi dia harus terus belajar seperti itu. Karena biasanya kan profesi dokter ini tidak lain adalah menyangkut nyawa dari seorang betul, gitu kan. Betul. Jadi memang susah-susah gampang apalagi Mbak ya. Harus bertanggung jawab. Kayak seperti yang Mbak bilang tadi ya, beberapa waktu yang lalu kan untuk penemuan obat sirup untuk anak-anak kan baru ditemukan gitu kan, yang tidak boleh dan yang boleh gitu ya. Itu juga salah satu contohnya. Salah satu contoh update. Iya, salah satu update terbaru seperti itu. Sukanya apa ya? Lebih mengekspresikan diri sendiri aja ya. Kayak kita jadi diri kita sendiri. Ya alhamdulillah kita yang mengatur jam kerja kita. Kayak gitu kita kan untuk saya yang nggak suka ikut aturan. Itu jadi bener-bener. Jadi itu salah satu sukanya adalah kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua memang sukanya lebih dibutuhkan oleh orang lain seperti itu. Lebih dibutuhkan kayak nggak harus ke praktek kok. Kadang kalau misalkan orang yang kenal, dia cukup by WA aja kita udah bisa bantu orang. Iya. Lebih mudah. Konsultasi Iya. gitu. Jadi dia cukup WA aja. Misalkan aku di rumah dipanggil Inga, kayak Inga, ini Mbak begini, ini kenapa ya? Itu dengan kita balas WA-nya aja, itu udah sedekah. Benar. Dengan kita balas WA-nya aja dia udah seneng gitu. Nih ya, jadi maksudnya lebih mudah aja berbagi. Balik ke sedekah nih. Mungkin Mbak Putri pengen ngasih tips-tipsnya nggak agar perempuan ini bisa menjaga tubuhnya bukan cuma dari luar saja tapi dari kondisi kesehatan. Terakhir nih Mbak ya pesan-pesannya. Oke, jadi sebenarnya karena tema hari ini adalah cantik untuk semua wanita ya. Jadi cantik itu nggak hanya yang terlihat di depan kamera, nggak hanya yang terlihat di luar, nggak hanya tentang kulit, tapi cantik memang kita harus perlu tahu diri kita, apa kebutuhan kita, nutrisi apa yang kita butuhkan, dan bagaimana cara kita menjaga itu. Karena kewajiban kita adalah menjaga diri kita sendiri, itu yang utama. Kita semua pemimpin ya, memimpin diri kita sendiri. Kita memilih apa yang masuk ke badan kita, apa yang enggak, mana yang mau kita telan, mana yang enggak. Ya kan, mana yang mau kita hadapi dan mana yang enggak. Sebenarnya kita punya freedom untuk menentukan semua itu. Benar. Tapi yang utama adalah kita punya mindset dan konsep sayang dulu sama diri sendiri. Nah, sayang dulu sama diri sendiri, maka untuk selanjutnya kita pasti
memilih yang terbaik untuk diri kita Bener, sendiri. sayang dulu diri sendiri ya, jangan betul. sampai ketika sudah sakit Baru perawat. bingung. Oke, terima kasih Mbak Putih sudah hadir bersama Sama-sama. kami di TVRI Bengkulu. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Mbak Iya, ya di lain pasti, waktu. pasti. Salam sehat Mbak Putri. Salam sehat. Oke pemirsa, kami akhiri opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.